Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modernisasi dan globalisasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian modernisasi. Arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa lain yang menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Selanjutnya ada sekularisasi. Sekularisasi adalah suatu paham atau ideologi pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kepentingan duniawi, dengan penekanan pada kepentingan duniawi. Selanjutnya ada ciri-ciri manusia modern. Menurut Alex Inkeles, terdapat 9 ciri manusia modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan atau opini mengenai lingkungannya sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya serta dapat bersikap demokratis. Yang ketiga, menghargai dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Ketujuh, menghargai harkat hidup manusia lain. Kelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesembilan, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Selanjutnya ada syarat-syarat modernisasi. Menurut Sarjana Sukanto, syarat-syarat modernisasi yaitu ada yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Selanjutnya ada dampak modernisasi. Yang pertama, disorganisasi sosial, yaitu proses memudar atau melemahnya norma dan nilai di masyarakat karena adanya perubahan sosial. Yang kedua, disintegrasi sosial, yaitu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak selalu diikuti dengan penyesuaian-penyesuaian sehingga masyarakat mengalami ketidaksetaraan antar budaya. Yang ketiga, kesenjangan budaya, yaitu perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan sosial. Selanjutnya, setelah saya membahas materi tentang modernisasi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya ada tantangan global terhadap jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya legitimasi agama. Yang keempat, dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan. Yang kelima, perubahan pola perilaku dan pergaulan. Selanjutnya ada reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Yang pertama, pro-globalisasi, kelompok yang mendukung globalisasi dan meyakini bahwa globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Contohnya, mendukung penggunaan produk luar negeri dan menggunakan produk luar negeri serta belajar bahasa asing dan mendukung kerjasama antar negara karena globalisasi membawa kemajuan dan membuka peluang baru. Yang kedua, kelompok anti-global globalisasi meyakini bahwa globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Contohnya, kelompok masyarakat yang menolak masuknya budaya barat karena dianggap dapat merusak nilai dan tradisi lokal. Mereka lebih memilih menggunakan produk dalam negeri dan melestarikan kebudayaan sendiri agar tidak terpengaruh arus globalisasi. Selanjutnya ada dampak globalisasi. Kultur shock atau gegar budaya, yaitu kondisi ketika terjadi guncangan atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda jauh dengan kebudayaannya sendiri dan datang secara tiba-tiba. Contohnya, mahasiswa Indonesia kuliah di luar negeri. Mahasiswa tersebut merasa kaget karena budaya di sana sangat disiplin dan tertutup,
Ia terbiasa dengan suasana ramah dan saling sapa di Indonesia. Tetapi di Jepang orang-orang cenderung diam dan jarang berbicara dengan orang asing. Dan yang terakhir ada cultural lag atau kesenjangan budaya, yaitu di mana masyarakat yang sedang mengalami perubahan tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sama cepatnya. Contohnya pembayaran digital, yaitu e-wallet dan QRIS. Di kota besar sudah banyak orang memakai dompet digital, tetapi di desa atau kalangan orang tua masih sulit beradaptasi karena terbiasa menggunakan uang tunai. Sekian video dari saya, maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.